Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan tentang keadaan umat terdahulu yang seharusnya menjadi pelajaran buat kita hari ini. Berbagai bangsa telah hidup di muka bumi ini dengan seluruh kebaikan, dengan semua kerusakan yang ada, dengan semua resiko yang mereka alami ketika mereka berbuat kerusakan, dan dengan semua kebesaran yang mereka dapatkan kalau mereka berbuat kebaikan-kebaikan. Di antaranya adalah kaum Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut sendiri adalah orang yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji nabinya dan dia adalah nabi. Tetapi masyarakatnya, masyarakat kaum Nabi Lut berbuat sebuah perbuatan yang bahkan belum pernah dilakukan oleh umat terdahulu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kalimat Nabi Lut alaihissalam, di mana Nabi Lut berkata, "Ata'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Apakah kalian melakukan sebuah kerusakan, sebuah kehinaan, di mana hal tersebut tidak pernah atau belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelum kalian di dunia ini. Artinya kaum Nabi Lut lah yang pertama kali berbuat kerusakan, di mana mereka, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, jelas bahwa mereka adalah masyarakat yang laki-laki mendatangi laki-laki, laki-laki suka dengan laki-laki. Kemudian nanti berkembang sampai hari ini, pembahasan yang hari ini dikenal dengan sebutan LGBT, kemudian berkembang laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, dan seterusnya. Dalam Islam hal ini dibahas dalam panduannya. Ketika kaum Nabi Lut alaihissalam dijadikan sebagai sebuah potret bangsa yang pernah dihancurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harus menjadi pelajaran buat kita. Ada hal-hal yang menarik yang perlu kita gali dari kisah Nabi Lut alaihissalam, di mana Al-Quran Al-Karim menyampaikan tentang hukuman mereka yang sangat menakutkan. Hukuman bagi masyarakat yang berbuat perbuatan kaum Nabi Lut, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada mereka kerusakan, menurunkan kepada mereka hukuman dengan hukuman yang sangat berat, hukuman yang tidak sederhana. Karena waja'alna 'aliyaha safilaha, Allah balik buminya, yang atas menjadi bawah, arti terbalik. Kemudian wamtarna 'alaihim hijaratan min sijil, kemudian kami hujani mereka batu dari sijil. Artinya sampai seperti itu. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita bahwa hukuman kaum Nabi Lut itu tidak berhenti hanya di zaman itu. Kalau dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda bahwa wa ma dhahara fi qaumin amal qaumi Lut illa dhahara fihimul khasf. Tidaklah mulai bermunculan. Al-dhahar artinya sudah mulai bermunculan. Bukan sekedar orang berbuat dosa tapi tersembunyi, tapi sudah mulai muncul di permukaan. Ini karena memang, kenapa kalimat muncul juga ada di sini? Karena memang kalau perbuatan dosa di zaman manapun, bahkan di zaman paling baik, zaman Rasul pun ada perbuatan dosa. Tetapi dia tidak sesuatu yang muncul terlihat di lapangan, di masyarakat, sampai orang nanti menganggapnya biasa. Lama-lama menjadi perbincangan kita yang biasa, bukan hari ini. Dulu kita membicarakan laki senang dengan laki-laki, itu sesuatu yang semua orang pun tidak percaya itu terjadi. Tapi hari ini bercandaan kita pun masih sudah masuk hal itu dan biasa sekali. Ini disebut dengan dhahar, muncul. Kalau sudah mulai muncul, artinya sudah menjadi sangat biasa. Maka Nabi SAW mengatakan pasti akan terjadi al-khasf. Al-khasf artinya adalah ditenggelamkan di dalam bumi, ambles ke bumi, kemudian mereka terkubur di sana dan seterusnya. Karenanya maka menjadi sebuah teguran besar tentang amal perbuatan kaum Nabi Lut itu. Dan Al-Quran mengungkapkan tentang mereka-mereka yang melakukan perbuatan seperti itu seperti kita bisa melihat ada setidaknya 3 kata yang dipakai oleh Al-Quran Al-Karim. Yang pertama adalah innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaum musrifun. Yang pertama adalah Quran mengatakan kalian ini senang dengan laki-laki, mendatangi laki-laki, dan sesungguhnya kalian ini adalah kaum yang musrifun. Ada kata israf di sana. Di ayat yang lain yang semisal menggunakan kata bal antum qaumun tajhalun, yaitu jahal, bodoh. Kalau israf melampaui batas, jahal adalah bodoh. Yang ketiga, Nabi Lut sendiri yang mengatakan bahwa alaysa minkum rajulur rasyid. Tidak adakah di antara kalian laki-laki yang rasyid? Rasyid itu punya ilmu, mau berpikir cerdas. Berarti ada 3 kata untuk mereka. Untuk mereka yang hari ini terlibat di dalam LGBT ini, yang pertama adalah israf,
mereka melampaui batas, bicara tentang cinta, bicara tentang rasa, melampaui batas. Semua hal yang melampaui batas tidak baik. Kita makan melampaui batas juga tidak baik, kita minum tidak baik, dan seterusnya. Kita bahkan berolahraga yang terlihat sehat, tapi melampaui batas kan juga tidak baik. Makanya ada ukuran. Sama hal yang terjadi ketika orang bicara rasa, bicara cinta, bicara kemudian melampaui batas, maka bisa seperti itu, israf, melampaui batas. Jahal itu bodoh, artinya tidak ada ilmunya, perlu ilmu. Kalau diilmui, dituntun dengan ilmu, maka tidak mudah orang tersesat dalam kesalahan. Yang ketiga adalah adamur rushd. Rushd artinya kematangan akal, berarti akalnya tidak matang. Karenanya kemudian terjebak dalam kesalahan-kesalahan itu. Dan inilah yang ternyata menjadi pelajaran panduan buat kita. Betapa ketika Islam memberikan hukuman yang sangat berat bagi pelakunya. Bahkan para ulama mengatakan bahwa hukuman bagi yang melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Lut, maka hukumannya lebih berat dibandingkan hukuman zina. Padahal kita melihat hukuman zina sudah sangat berat. Karena kita tahu bagi orang yang sudah menikah, zina, maka hukumannya dirajam. Rajam itu dilempari batu, batu kecil-kecil, tidak boleh terlalu besar. Kalau terlalu besar mungkin sekali pukul mati, malah tidak boleh. Da'atim itu dalam tanda kutip tersiksa, pasti tersiksa orang. Tapi itulah hukuman itu, karena dalam Islam, hukuman itu dalam Islam fungsinya dua. Satu jabron, dua zajron. Dua fungsi. Jabron itu artinya adalah menambal. Apa yang ditambal? Yang ditambal adalah dosa pelakunya. Kalau dia terima, dia taubat setelah dihukum itu, bahkan mungkin dia meninggal, maka dosa yang telah dilakukannya itu telah diampuni Allah, artinya telah ditambal. Atau yang kedua adalah zajron fungsinya. Zajron itu untuk menakut-nakuti, untuk menghardik. Artinya menakut-nakuti siapapun yang melihatnya, karena dalam Islam hukuman tidak boleh disembunyikan. Harus dilakukan di hadapan masyarakat umum, justru supaya menjadi pelajaran. Maka karenanya di negeri Islam pasti dikenal dengan negeri yang penuh dengan keamanan kalau syariat Islam diterapkan. Disinilah maka kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat ketika membahas tentang masalah hukuman, di antaranya adalah kalimatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau mengatakan bahwa hukuman orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut itu hukumannya berat sekali. Beliau mengatakan dihukum seperti dihukumnya kaum Nabi Lut. Cari tempat yang tinggi di kampung itu, lemparkan dari ketinggian itu, kemudian hujani dia dengan batu. Ini gabungan antara rajam dengan dilempar. Dan ini adalah menunjukkan, para ulama mengatakan bahwa ini menunjukkan betapa hukumannya lebih berat daripada hukuman zina. Kalau kemudian tiba-tiba hari ini kita anggap lebih sederhana dari zina, itu yang salah. Itu yang salah. Apalagi kemudian kita akan berlindung di balik kalimat apapun yang lainnya untuk melegalkan hal ini. Dan inilah hikmah besar. Mengapa di dalam syariat Islam anak-anak kita dididik dengan cara yang benar. Perhatikanlah sabda Nabi SAW yang sangat kita kenal. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis salati wahum abna 7 sinin, wadribuhum 'alaiha wahum abna 10 sinin, wa farriqu bainahum fil madhaji'." Perintahkan anak-anak kalian sholat usia 7 tahun. 7 tahun mereka diperintahkan sholat. Ayo sholat nak, ayo ke masjid yang laki-laki nak, dan seterusnya. Dan pukullah mereka. Nabi SAW bersabda, pukullah mereka dengan pukulan pendidikan tentu, di saat usia 10 tahun masih meninggalkan sholat. Yang kedua dan yang ketiga Nabi mengatakan wa farriqu bainahum fil madhaji', dan pisahkan tempat tidur mereka. Ini subhanallah, hadis ini sudah sering kita dengar, tetapi kalau kita dalami lebih dalam, kita tanya para ulama, maka ada konsep sangat amat besar dan sangat amat mulia yang zaman hari ini kehilangan konsep ini. Banyak hal, diantaranya poin ini. Poin tentang masalah, bukankah kita tahu bahwa usia 7 belum balik, usia 10 juga belum balik. Usia balik itu kalau zaman Rasul laki-laki kurang lebih usia 15 tahun. Hari ini hitunglah lebih cepat beberapa tahun. Tetapi pendidikan Islam itu dibangun pondasi sejak sebelum balik. Bicara tentang sholat, dia yang paling utama sebelum yang lainnya. Sebelum bicara tentang ibadah, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji,
Dan juga sebelum bicara yang lain tentang muamalah, hubungan sama manusia, kerjasama dengan manusia dan seterusnya. Artinya ada panduan dan urutan. Ternyata dimulai dari sholat. Kalau kita perhatikan sholat itu, selain memang dia ibadah mahdhah, ternyata sholat mengajarkan banyak hal. Perhatikan tentang shaf di mana berdirinya. Laki-laki sangat jauh berbeda dengan posisi perempuan. Kalau kita di masjid seperti ini, maka laki-laki shafnya di depan, perempuan shafnya di belakang. Bahkan Nabi SAW mengatakan, khairu sufufir rijal, yang terbaik shafnya laki-laki di depan, di amang. Adapun shaf terbaik perempuan di belakang. Apa yang mau disampaikan Rasulullah SAW? Ada pelajaran mahal. Sejak usia 7 tahun mereka sudah jelas status laki perempuannya. Jelas sekali. Diperjelas. Anak kita yang masih 7 tahun, ini kecil, masih kecil, datang ke masjid bersama kita, maka pasti akan kita bawa ke depan. Kalau kita datang dengan istri kita, yang usianya tentu lebih besar daripada anak kita, walaupun dia ibunya anak ini, maka dia harus di belakang. Status jelas. Kalau anak ini punya kakak atau adik perempuan, tempatnya di belakang. Jadi subhanallah, Islam mengajari sejak 7 tahun. Tanpa kita sadari dipisah. Kalau kita mau kamar mandi wudu, mau berwudu, kita lihat tempat wudu laki-laki, tempat wudu perempuan. Sangat jelas. Karenanya hari ini, bagi yang kebingungan mengajarkan tentang sex education, kemudian sampai anak-anak begitu masuk ruang pelajaran itu kemudian keluar malah keruh otak mereka dan hati mereka, itu bukan pendidikan. Karena bukankah dididik seharusnya mereka jadi suci? Dan kesucian itu dalam Islam dipuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam ini mengajari sejak usia 7 tahun. Usia 10 tahun lebih jelas lagi. Sudah sekian lama mereka berproses, usia 10 tahun lebih jelas lagi. Usia 10 tahun Nabi mengatakan setelah evaluasi sholat, wa farriqu bainahum fil madaji', pisahkan tempat tidurnya. Sudah urusan tempat tidur. Ini saudara laki, saudara perempuan, mereka saudara kandung, mereka mahram. Tapi Nabi mengatakan pisahkan tempat tidur mereka. Dipisahkan tempat tidur mereka dalam rangka memisahkan laki dan perempuan. Jelas. Karena tidak pernah ada kalau seseorang dididik dengan benar di dalam Islam, kemudian laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki, itu sih tidak ada. Apalagi laki jadi perempuan atau perempuan jadi laki-laki, sudah lebih tidak ada lagi. Kalau kita melihat hadis Nabi yang lain, ini juga pelajaran yang sangat luar biasa. Nabi SAW, para sahabat mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathin minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat. Subhanallah. Kalau Nabi yang sudah melaknat itu buruk sekali, karena laknat itu artinya didoakan jauh dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah. Hidup ini kalau sudah jauh dari kasih sayang Allah sudah tidak ada maknanya. Maka kalau hadis ini menyatakan bahwa Nabi SAW melaknat laki-laki yang keperempuan-perempuanan, mirip dengan perempuan. Dan Nabi juga melaknat perempuan yang ke laki-laki, jadi mirip laki-laki. Belum berubah, apalagi berubah. Azab, apalagi berubah. Ini dilaknat sudah. Mereka yang mirip dalam makna para ulama mengatakan berpakaian, cara jalan, cara bicara, cara bertindak, mirip. Dalam Islam dilaknat itu. Bahkan sampai Nabi SAW mengatakan, ini tentu proses setelah dididik tidak bisa, Nabi mengatakan, akhrijuhum min buyutikum, usir mereka dari rumah kalian. Ini sabda Nabi kita SAW, usir mereka dari rumah kalian. Kenapa? Kalau proses dijalani perbaikan tidak kunjung baik dan tetap bertahan dengan cara itu, maka Nabi SAW jangan sampai mengorbankan yang lain, maka usir dari rumah kalian. Kalimat Nabi SAW, hadis sahih, riwayat Bukhari Muslim. Sampai seperti itu menunjukkan betapa bahayanya tema ini. Kalau sampai terulang perbuatan kaum Nabi Lut di umat Muhammad SAW, maka Nabi sudah mengantisipasinya. Dan maka jauhkan yang lain dari mereka. Dan inilah bahayanya lingkungan. Ketika lingkungan seperti itu maka bisa tertular bahkan orang-orang baik di sekelilingnya. Di sinilah maka Islam mengantisipasi, melakukan langkah antisipasi kalau ada terjadi sesuatu di antara mereka, hukumannya sangat berat, dan kita semuanya harus punya kepedulian karena kerusakan ini bisa menular kemana-mana. Kepeduliannya setidaknya dari ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Anfal,
wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian akan musibah yang tidak hanya menimpa orang yang zalim saja. Yang berbuat memang mereka. Kita tidak ikut berbuat. Tapi Allah sudah mengingatkan, hati-hati kalian juga terkena musibah yang Allah timpakan ke mereka karena kita tinggal di sekelilingnya, kita kena seperti mereka kena. Artinya tidak bisa, tidak benar orang yang mengatakan bahwa itu perbuatan kamu yang penting saya tidak ikut. Itu tidak benar. Karena perbuatan buruk mereka, pertama, tidak ada yang menjamin bahwa kita tidak ikut larut dalam lingkungan yang rusak itu. Kalaupun tidak, kita adalah anak-anak kita. Kalaupun tidak, saat datang hukuman Allah, kita tinggal di situ pula, maka kita akan kena semua sebagaimana kalimat Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian fitnah musibah yang tidak hanya menimpa mereka-mereka yang salah saja. Maka harus peduli. Karenanya para ulama tafsir mengatakan ayat ini tafsirnya adalah agar kita selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Sampaikan kebaikan dengan cara yang baik. Sampaikan cegahlah kemungkaran juga dengan cara yang bijak, yang hikmah. Dan sebagai sebuah sistem, maka negara harusnya ambil peduli, karena kalau sudah rusak maka kerusakan itu akan merugikan seluruh yang ada di negeri ini. Belum lagi ketika hukuman Allah tiba, wal iyadzubillah, maka akan menimpa siapapun yang ada. Wallahu ta'ala a'lam.